Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda Febriani Lumbandraja, NPM 19010102008 dari grup PGA 4. Di video ini saya akan membahas tentang pembelajaran puisi di SD. Nah, adapun tujuan pembuatan video ini adalah guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi dengan dosen pengampu Bapak Juniagus Simaremare, SPD MSI. Baiklah, yang pertama, metode yang saya pilih ketika disuruh mengajarkan puisi di kelas 5 adalah metode Discovery Inquiry. Dengan menggunakan metode Discovery Inquiry, para siswa diajak keluar kelas atau keluar sekolah guna mengamati apa saja yang ada di luar sekolah tersebut. Dengan demikian, mereka bisa menulis tentang apa yang mereka amati dan lihat di luar kelas tersebut, baik itu tentang pepohonan, daun, pengemis, petani, gunung, panas, cuaca, hujan, atau apa saja yang mereka temui di luar kelas. Selanjutnya adalah media yang saya gunakan ketika mengajarkan topik puisi adalah media realia. Media realia merupakan media nyata atau objek nyata yang dapat dilihat, diraba, dipegang, dan manipulasi. Media realia adalah media yang tidak mengalami perubahan atau asli dan bukan berupa tiruan atau model dari benda nyata. Media realia tersebut dapat berupa orang, mata uang, tumbuhan, hewan, bebatuan, air, tanah, benda-benda dan makanan, dan sebagainya. Dengan menggunakan media realia ini, maka pembelajaran puisi dapat sejalan dan cocok dengan metode Discovery Inquiry. Pendekatan yang saya pilih ketika disuruh mengajarkan puisi di kelas 5 adalah pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa. Juga mengembangkan prosedur-prosedur bagi pembelajaran 4 keterampilan berbahasa, seperti keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, dan juga mengakui dan menghargai saling ketergantungan bahasa. Alasan saya mengapa memilih metode, media, dan pendekatan tersebut. Yang pertama, alasan saya memilih metode Discovery Inquiry adalah karena dalam metode ini dapat lebih leluasa untuk menemukan tema dan inspirasi untuk tulisan puisi peserta didik berdasarkan apa yang mereka amati di luar sekolah. Alasan saya mengapa memilih media realia adalah siswa dapat mengenal objek-objek secara nyata, termasuk objek yang mereka amati sesuai dengan metode Discovery Inquiry. Dengan demikian, anak akan lebih mudah menulis puisi berdasarkan objek-objek nyata yang telah mereka amati. Selanjutnya, alasan saya mengapa memilih pendekatan tersebut adalah karena dengan pendekatan komunikatif, siswa dapat belajar mengembangkan kompetensi komunikatif, juga mengembangkan prosedur-prosedur keterampilan berbahasa, termasuk keterampilan anak di dalam menulis. Baiklah, selanjutnya adalah praktek pelaksanaannya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, karena semua sehat berarti anak-anak harus semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, materi kita hari ini adalah tentang puisi. Sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu. Anak-anak sudah ada yang pernah mendengar puisi? Iya, ada yang sudah dan ada yang belum. Nah, ada yang tahu apa itu pengertian puisi? Nah, puisi merupakan curahan perasaan hati penyair terhadap apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata. Melalui pilihan kata, penyair berusaha berkomunikasi dengan pembacanya. Nah, puisi itu adalah curahan perasaan hati penyair anak-anak. Penyair itu adalah pencipta atau pembuat puisi tersebut. Nah,
Setelah kita tahu apa itu puisi, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur puisi. Apa saja ya unsur-unsur puisi itu? Iya, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun puisi dari dalam. Unsur intrinsik sebuah puisi meliputi yang pertama, irama dan rima. Apa itu irama anak-anak? Nah, irama adalah keselarasan bunyi yang ada pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Sedangkan rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi atau sajak. Nah, anak-anak bisa melihat macam-macam sajak atau rima. Yang pertama, sajak silang atau AB-AB. Sajak silang memiliki persamaan bunyi baris pertama sama dengan baris ketiga. Baris kedua sama dengan baris keempat. Nah, contoh sajak silang AB-AB, anak-anak bisa melihatnya di contoh. Rumput hijau membentang, menyambut datangnya pagi. Saat mentari menjelang, semua tampak berseri-seri. Nah, anak-anak bisa melihat yang bagian ujung setiap kata dalam puisi tersebut. Ini termasuk puisi lama ya anak-anak, termasuk pantun. Lihat GI dan GI, jadi sama AB AB. Jadi dia termasuk sajak silang. Nah, yang kedua adalah sajak peluk atau ABBA. Tadi ABAB, sekarang ABBA. Sajak peluk memiliki persamaan bunyi baris pertama dengan baris keempat. Baris kedua sama dengan baris ketiga. Contoh sajak peluk ABBA, ada pantai di ujung jalan, banyak pengunjung terpesona. Melihat ombak membahana, rasa gerang tiada tertahan. Perhatikan ya ujungnya NA-AN, ya berarti sama, sajak peluk ya. Sajak pasangan, selanjutnya sajak pasangan. Sajak pasangan memiliki persamaan bunyi baris pertama dengan baris kedua. Baris ketiga sama dengan baris keempat. Contoh sajak pasang AABB. Bunga melati yang indah, berbunga putih merekah, indah diterpa sang surya, laksana kilau mutiara. Nah, selanjutnya adalah sajak terus, AA. Sajak terus adalah sajak yang memiliki persamaan bunyi baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Contoh sajak terus AA. Kelinci-kelinciku, kau sangat lucu, selalu menghiburku, kan kujaga selalu. Nah, sama ya setiap ujungnya. Nah, unsur intrinsik yang kedua adalah diksi atau pilihan kata yang tepat. Diksi merupakan kata yang tepat dari penulis atau dapat berupa gaya bahasa, citraan, makna konotasi. Nah, unsur intrinsik yang ketiga anak-anak adalah baris dan bait. Baris dalam bait digunakan untuk menentukan bentuk puisi. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis puisi berdasarkan baris dan bait. Nah, yang pertama distikon. Di artinya dua anak-anak. Jadi distikon itu adalah bentuk puisi yang terdiri dari dua baris per bait. Nah, contoh puisi distikon anak-anak bisa melihat di slide. Judulnya buku. Buku, kau selalu membantuku walau tanpa guru. Nah, di bait kedua, kau pelita hatiku saat aku sedang ragu. Jadi dia dua baris per bait. Satu barisnya tadi, satu baitnya tadi adalah buku kau selalu membantuku walau tanpa guru. Itu adalah bait yang pertama. Sedangkan bait yang kedua, kau pelita hatiku saat aku sedang ragu. Jadi dua baris dia ya per bait. Nah, yang kedua adalah tersina. Adalah bentuk puisi yang terdiri dari 3 baris per bait. Nah, contoh puisi tersina anak-anak bisa melihat contohnya di slide ya. Nah, yang ketiga adalah kuatrin.
Kuatrin adalah bentuk puisi yang terdiri dari 4 baris per bait. Yang tadi distikon 2, baru terzina 3 baris. Nah, yang selanjutnya kuatrin 4 baris per bait. Nah, anak-anak bisa melihat contohnya di slide yang judulnya Pagi. Rumput hijau membentang menyambut datangnya pagi. Saat mentari menjelang, semua tampak berseri-seri. Nah, dia 4 baris kan anak-anak. Nah, selanjutnya adalah Queen. Queen adalah bentuk puisi yang terdiri dari 5 baris per bait. 5 baris. Nah, perhatikan contoh ya. Nah, selanjutnya adalah Sektet. Adalah bentuk puisi yang terdiri dari 6 baris per bait. Sektet. Ya, 6 baris per bait. Jadi anak-anak bisa melihat contohnya dengan judul Pelangi ya di slide. Nah, yang keenam adalah Septima. Adalah bentuk puisi yang terdiri dari 7 baris per bait. Nah, Septima 7 baris. Nah, yang ketujuh adalah Oktav. Oktav adalah bentuk puisi yang terdiri dari 8 baris per bait. Nah, yang kedelapan adalah bentuk bebas. Artinya, bentuk puisi yang tidak terikat oleh baris dan bait. Kalau tadi dia terikat ya anak-anak, ada yang 2 baris per bait, ada yang 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris, 7 baris, 8 baris per bait. Nah, kalau dia bentuk bebas, dia tidak terikat oleh baris dan bait anak-anak. Nah, contoh puisi bentuk bebas, anak-anak bisa melihat contohnya di slide dengan judul Adikku. Adikku, kau sangat lucu. Aku suka menggodamu. Tanpa hadirmu, hatiku sepi membiru. Saat kita berdua, tanpa pelukan bunda, kau selalu kujaga. Nah, di bait pertama dia terdiri dari 4 baris. Sedangkan di bait kedua terdiri dari 3 baris. Itu artinya dia bebas, tidak terikat oleh baris dan bait. Nah, unsur yang keempat, unsur intrinsik yang keempat adalah tema. Tema merupakan ide pokok yang menjiwai sebuah puisi. Nah, ide pokok, dasar. Tema ini merupakan dasar dalam menjiwai sebuah puisi. Nah, tema penulisan puisi misalnya tentang keindahan alam, masalah sosial, maupun keagamaan. Nah, jenis-jenis puisi berdasarkan zaman. Ada yang puisi lama, ada yang puisi baru. Nah, tadi anak-anak kita sudah mengetahui secara sekilas di sajak ABAB. Itu termasuk puisi apa anak-anak? Tadi Ibu sudah menyebutkan. Itu termasuk pantun. Iya, termasuk pantun. Nah, pantun itu termasuk kepada puisi lama atau puisi baru? Iya, puisi lama. Pantun termasuk ke dalam puisi lama. Jadi puisi lama yaitu puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris, rima, banyaknya suku kata pada tiap baris, dan irama. Nah, contoh-contoh dan jenis-jenis puisi lama yaitu syair, pantun seperti tadi, talibun, gurindam, karmina, dan mantra. Nah, selanjutnya yang kedua, puisi baru. Nah, kalau tadi puisi lama terikat dengan aturan-aturan, kalau puisi baru adalah puisi yang tidak terikat dengan aturan-aturan tadi, aturan-aturan seperti jumlah baris, rima, jumlah suku kata tiap baris, dan irama. Dia tidak terikat lagi. Nah, puisi baru bersifat bebas sesuai dengan keinginan pengarang. Jenis-jenis puisi baru yaitu balada, romansa, himne, epigram, ode, elegi, dan satire. Nah, kita tadi sudah belajar tentang unsur-unsur intrinsik puisi. Kita juga sudah belajar tentang
contoh-contoh dan jenis-jenis puisi. Sekarang kita masuk kepada cara menulis puisi. Nah, langkah-langkah menulis puisi yang benar adalah anak-anak yang pertama harus anak-anak lakukan adalah memilih tema yang menarik. Kita pilih tema yang menarik. Misalnya anak-anak memilih tema tentang sekolah. Ya, sekolah. Yang kedua, kita cari sumber tema yang sesuai dengan pilihan. Cari sumber tema yang sesuai dengan pilihan. Nah, kita dapat keluar sekolah. Kita keluar sekolah sebentar, kita amatilah yang di luar sekolah. Kita bisa menemukan sumber tema dari sana, anak-anak. Nah, yang ketiga, kita cermati objek. Kemudian datalah objek-objek yang dijadikan bahan penulisan puisi. Kita tadi sudah keluar, mengamati, atau discovery inquiry. Nah, kita amatilah objek-objek di sekitar kita, objek-objek nyata, media realianya kita amati. Nah, yang keempat, kita deskripsikan objek-objek yang diamati menjadi larik-larik puisi yang sesuai bentuknya. Nah, kita deskripsikan objek-objek itu, bagaimana gambaran, bagaimana bentuk objek-objek itu, bagaimana warnanya misalnya. Kita tulisi dulu apa yang menjadi deskripsi dari objek-objek itu. Nah, yang kelima, kita suntinglah puisi yang kita tulis agar menjadi lebih sempurna. Sunting artinya anak-anak kita perbaiki, kita koreksi, seperti itu ya. Nah, yang keenam, gunakan diksi atau pilihan kata, rima, majas yang tepat. Kita gunakan pilihan kata yang tepat. Kalau puisi itu adalah menggunakan diksi, pilihan kata yang tepat. Atau diksi itu menggunakan pilihan kata yang indah, lebih indah. Misalnya anak-anak, kata melihat bisa kita ganti dengan kata memandang. Kan memiliki makna yang sama, tapi mana lebih enak didengar? Melihat atau memandang atau menatap? Ya, memandang ya tentunya, menatap juga bisa. Nah, yang langkah terakhir adalah kita tulislah puisi secara runtut, secara berurut. Kita tulislah tadi berdasarkan apa yang kita amati. Nah, anak-anak, karena kebetulan kita berada di sekitar dan dekat dengan Danau Toba, jadi ibu mau meminta kalian untuk membuat puisi tentang Danau Toba. Iya, nah karena sudah ada yang selesai, ibu akan bacakan contoh puisi yang berjudul Danau Toba tersebut ya. Danau Toba. Bila kupandang engkau, begitu indah menawan hati. Bila kutatap engkau, sungguh terpikat hati ini. Saat aku berjalan di tepianmu, sungguh aku terpukau olehmu. Bahkan ikan-ikan di dalammu pun ikut menari-nari karenamu. Sungguh, siapapun bahagia memandangmu. Bahkan aku ingin rasanya berenang. Tapi sayang, aku tidaklah cukup pandai untuk berenang. Dan bisa aku hanya bermain di tepianmu. Oh Danau Toba, engkau danau sejuta pesona. Nah, itu tadi anak-anak contoh puisi Danau Toba ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Demikianlah pemaparan saya tentang pembelajaran puisi. Apabila terdapat ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.